Pemirsa yang Anda saksikan pertandingan final sepak bola Porprov ke-15 tahun 2025 di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan diwarnai adu jotos sesama pemain dan supporter. Jadi kerusuhan ini terjadi saat laga antara kesebelasan Kota Palembang melawan Kota Lubuk Linggau. Nah, tim kesebelasan Kota Palembang membobol gawang tim Kota Lubuk Linggau hingga hasil skor berubah 1-0. Setelah wasit meniup peluit berakhirnya pertandingan, supporter dan pemain kesebelasan Lubuk Linggau tidak terima dengan gol yang dicetak oleh Kota Palembang yang dianggapnya tidak sah. Aksi dorong bahkan adu jotos baik antara supporter maupun antar pemain tak terelakkan, namun petugas pengamanan berhasil mengembalikan keadaan untuk kembali kondusif. Beruntung tidak ada korban yang mengalami luka serius. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Reza. Kamala gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, awal pekan ya, tanggal muda. Akhir semangat. pekan, awal awal bulan. pekan. Tapi seneng banget hari ini, alhamdulillah kita di luar, habis hujan kemarin, langitnya lebih cerah begitu ya. Udaranya rasanya lebih segar, karena kemarin hujan dari malam, tapi dampak macetnya juga luar biasa ternyata ya. Bukan hanya macet kalau hujan, bukan hanya banjir. Ada apa lagi? Ada dampak mikroplastik juga. Nah, itu juga yang cukup bahaya. Jadi katanya nanti setelah hujan, beberapa waktu setelah hujan harus pakai masker dulu, karena bahaya bisa kehirup di dalam paru-paru. Tapi kira-kira ada positifnya juga nggak ya? Misalnya nih, kita di bawah hujan, mandi air hujan, muka kita langsung kenceng, kan nggak perlu operasi plastik. Bukan itu konsepnya, tapi kita akan bahas selengkapnya nanti ya. Tapi berhubungan dengan hujan, kita akan bahas nih mengenai ada banjir yang kembali melanda. Ada ratusan rumah warga yang terjadi di 8 RT yang bermukim di wilayah Pesanggerahan ya, Jakarta Selatan pada Jumat malam dengan ketinggian air bahkan sampai mencapai 1 meter. Ya, adanya penyempitan kali membuat debit air pada kali penghubung Pesanggerahan meluap. Untuk mengurangi ketinggian air yang masuk ke dalam rumah, warga berinovasi menanggul dengan tanggul buatan, namun air tetap masuk. Meski ketinggian air mencapai 1 meter, tak ada warga yang mengungsi lantaran mayoritas rumah warga memiliki lantai 2 yang masih bisa digunakan untuk beraktivitas. Warga berharap pemerintah Provinsi Jakarta melakukan pelebaran dan pengerukan pada kali penghubung agar dapat meminimalisir terjadinya banjir di wilayah ini. Ya, masih banjir pemirsa. Jalan Patra Kebonjeruk Jakarta Barat Jumat malam terendam banjir setinggi 50 cm. Jadi ini diduga karena meluapnya aliran kali Sekretaris yang berada di samping jalan. Dan tingginya air nih juga membuat jumlah kendaraan yang nekat menerobos harus mengalami mogok nih pemirsa. Jadi menurut warga, kawasan tersebut merupakan langganan banjir ketika hujan deras mengguyur. Kalau kita lihat seminggu terakhir ya di Jakarta nih, patternnya sama, sore hujan lama, terus malamnya ada genangan sampai dengan banjir. Padahal sebelum sore ya, pada siang hari biasanya itu terik banget nih. Tiba-tiba hujannya deras. Iya, kalau patternnya udah sama, harapannya kan sudah ada mitigasi dan juga pencegahan ya, supaya tidak terjadi. Karena kan udah terjadi seminggu ya. Akhir bulan udah gajian, Jumat malam ya kan. Kebayang macetnya kayak gimana semalam. Kita ajak Anda untuk bergeser ke Bandung, Jawa Barat, pemirsa. Ini hujan deras yang mengguyur sejak Jumat sore di wilayah Bandung Raya juga menyebabkan debit air sungai meningkat di sana. Jadi membuat ruas jalan Soreang, Banjaran, Kabupaten Bandung juga terendam banjir dengan ketinggian air hingga mencapai 40 cm. Genangan air banjir yang merendam ruas jalan ini juga menyebabkan arus lalu lintas kedua arah terganggu dan mengalami kemacetan seperti yang Anda lihat. Sejumlah kendaraan yang mencoba menerobos banjir akhirnya mengalami mati mesin. Guna mengatur arus lalu lintas dan mengurai kemacetan, sejumlah petugas Satlantas Polresta Bandung diturunkan. Aparat mengerahkan sejumlah personil dan peralatan derek jika ada kendaraan yang mengalami mati mesin.
Sementara itu setelah sempat surut, genangan banjir di Jalan Raya Sayung Demak kembali naik. Kendaraan yang melintas di jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Demak dengan Kota Semarang harus berjalan pelan dan merayap ya Reza ya. Genangan banjir di Jalan Nasional Demak Semarang kilometer 9 Sayung Sabtu dini hari kembali naik setelah malam tadi wilayah Pantura Demak diguyur hujan lebat. Dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, nampak kendaraan yang melintas harus berjalan pelan dan merayap. Selain curah hujan tinggi, naiknya genangan banjir dipicu oleh datangnya rob atau air laut pasang. Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang merilis malam hingga pagi hari air laut mengalami pasang dengan elevasi tertinggi terjadi pukul 4 pagi tadi yaitu mencapai 1,1 meter. Fenomena laut pasang ini semakin memperparah kondisi banjir di Pantura Sayung Demak dan untuk mengurangi debit air di Pantura Sayung ini. Kini diupayakan untuk mengurangi ini dilakukan penyedotan dan airnya dibuang ke Sungai Dombo Sayung. Buruknya drainase yang memperparah kondisi banjir kini diupayakan untuk diperbaiki. Jadi banjir yang merendam ratusan rumah di lingkungan Trans di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, tepatnya di Sulawesi Barat ini juga terjadi ketinggian air di sana ya pemirsa. Ya, akibat cuaca ekstrim ya. Betul, ini hujan deras yang mengguyur Kabupaten Mamuju sejak Jumat siang membuat sungai meluap ke permukiman warga. Air yang dengan cepat merendam ratusan rumah warga ini mencapai ketinggian hingga 1 meter di beberapa titik. Ratusan kepala keluarga yang terdiri dari warga lanjut usia dan anak-anak pun turut dievakuasi ke tempat yang lebih aman dengan menggunakan perahu karet. Menurut BPBD setempat, dalam sepekan terakhir wilayah sekitar Sungai Mamuju sudah 2 kali terendam banjir. Hal ini disebabkan akibat intensitas hujan yang semakin meningkat. Ternyata bukan hanya di Jakarta ya, tapi di sejumlah wilayah di Indonesia. Setelah sebelumnya kita mengalami panas yang lumayan ekstrim, sekarang hujannya juga cukup parah di beberapa titik. Bahkan kalau di Jakarta sendiri kemarin kan pohon tumbangnya sampai 2 kali loh dalam sepekan ya. Kita beralih ke kabar lain Reza ya. Biasanya kalau aku ngelihat artis ini aku ketawa nih. Tapi kalau ngelihat berita ini jadi nggak pengen ketawa dong ya. Siapa tuh? Ya, jadi Polda Metro Jaya membenarkan penangkapan musisi sekaligus aktor Onadio Leonardo atau Onat. Oh, Onat. Oke. Jadi kabarnya kemarin juga sudah dilakukan ya penangkapan oleh pihak kepolisian. Ini keluarga dan juga kerabat musisi sekaligus aktor Onat mendatangi Mapolres Metro Jakarta Barat. Keluarga masih belum memberikan keterangan kepada media terkait dengan ditangkapnya mantan vokalis Killing Me Inside. Hingga kini, pria kelahiran 4 Januari 90 tersebut masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa polisi menyita barang bukti dari Onat berupa 1 lembar papir, 1 plastik klip berisi batang ganja, dan berdasarkan hasil pendalaman di lapangan, polisi juga mendapati keterangan barang bukti ekstasi yang sudah habis terpakai. Gimana pertanyaannya apa Mas? Ya, benar. Ya, benar. Kita ke kabar berikutnya pemirsa, ini DPRD Pati menggelar rapat paripurna hak angket yang membahas mengenai pemakzulan Bupati Pati Sudewo kemarin. Rapat paripurna beragendakan mendengarkan hasil laporan Pansus DPRD Pati. Sidang ini sekaligus memutuskan nasib Bupati Pati apakah dimakzulkan atau tidak. DPRD Pati sebelumnya sepakat membentuk Pansus Pemakzulan Bupati buntut aksi demo besar di depan kantor Bupati pada Agustus lalu.
Dan sementara itu pemirsa, ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Pati, Jawa Tengah saat rapat paripurna berlangsung. Jadi masa yang datang ini nggak dapat masuk ke dalam kawasan gedung DPRD Pati karena ruas jalan menuju kantor DPRD sudah dibarikade oleh aparat kepolisian. Para pengunjuk rasa hanya bisa bertahan di luar gedung dan menggelar orasi disertai dengan aksi bakar ban bekas. Nantinya dari hasil sidang paripurna DPRD Pati kemarin akan menjadi keputusan DPRD dan juga akan diserahkan ke Mahkamah Agung untuk diproses lebih lanjut terkait dengan pemakzulan Bupati Pati. Kita akan ajak Anda untuk jeda sejenak pemirsa. Usai jeda kami punya informasi mengenai kedatangan Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kedatangan Presiden Prabowo Subianto di hotel tempat menginap di Gyeongju, Korea Selatan disambut oleh pekerja migran Indonesia. Jadi kedatangan Presiden Prabowo Subianto ini membuat warga Indonesia yang tinggal di Korea Selatan ini merasa bangga ya. Bagi mereka, apalagi bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo, termasuk yang merasakan ada Martinus namanya. Ya. Pria asal Jawa Timur ini kerja di industri manufaktur yang telah menetap di Korea sejak 2018 lalu. Martinus menilai kehadiran Presiden Prabowo membawa semangat dan juga perhatian nyata bagi pekerja migran Indonesia yang selama ini berjuang jauh dari keluarga. Dia juga menyebut bahwa momen ini sebagai kesempatan langka yang selalu diingatnya. Dan Presiden juga tiba di Korea Selatan untuk menghadiri KTT APEC 2025. Presiden akan membahas berbagai isu ekonomi dan perdamaian bersama dengan pemimpin negara anggota APEC. Martinus nggak dipanggil Cak lagi dong ya, panggil Opa. Karena udah lama tinggal di sana. Iya, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru, yaitu Christopher Luxon di Gyeongju, Korea Selatan. Pertemuan antara keduanya ini berlangsung di sela-sela KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC 2025. Kedua pemimpin membahas upaya memperkuat kemitraan komprehensif yang terjalin antara Indonesia dan Selandia Baru sejak tahun 2018. Presiden Prabowo menegaskan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan komprehensif yang selama ini terjalin erat. Dalam kesempatan terpisah usai pertemuan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pertukaran pengalaman dan penguatan kolaborasi di sektor pendidikan, pertanian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan juga menyoroti pentingnya memperluas akses pasar dan mendorong peningkatan nilai perdagangan yang pada tahun 2024 mencapai 1,91 miliar US dollar. Momen keakraban terlihat antara Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dengan Presiden Prabowo Subianto. Ini juga terjadi sebelum KTT APEC 2025 dimulai. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dengan Presiden Prabowo duduk bersebelahan di dalam ruang KTT. Presiden Prabowo tampak sedang fokus membaca sebuah dokumen di mejanya. Kemudian Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mulai melirik ke arah Presiden Prabowo lalu perlahan menggeser kursinya mendekati Presiden Prabowo. Perdana Menteri Jepang menyapa
dahulu dan dibalas salam oleh Presiden Prabowo dengan kedua tangannya. Keduanya kemudian terlibat perbincangan akrab. Pemirsa, pemerintah tengah mencari skema terbaik untuk membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Jadi kalau selama ini tengah direstrukturisasi, ini Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hingga CEO Danantara Ruslani untuk mencari opsi penyelesaiannya. Karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Utang WUSH ini menjadi polemik, apalagi sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak akan memakai APBN untuk membayar utang proyek itu. Pemerintah saat ini tengah mencari skema terbaik untuk membayar utang tersebut. Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, hingga CEO Danantara Ruslani untuk mencari opsi penyelesaian utang WUSH. Sebagaimana pernah saya sampaikan, juga kemarin di dalam ratas juga itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran utang. Kemarin Pak Erlangga bilang mau dibahas sama Presiden itu kapan? Iya. Ya, kemarin dibahas, kemudian Pak Erlangga, Menko Edkon, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario skema yang terbaik. Tapi intinya kewajiban kita semua, kewajiban pemerintah adalah untuk menyediakan transportasi publik sebaik-baiknya. Tidak hanya WUSH, ya, mulai dari transportasi kereta api yang non kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki. Prasetyo menegaskan, masalah utang WUSH merupakan tanggung jawab bersama dan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan transportasi publik bagi masyarakat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kecamatan Trenggading, Pidi Jaya menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Pidi Jaya. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Kita kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi ya. Ini ada maling motor yang dibakar di kawasan Jojoran 3 Surabaya. Sampai saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit. Ya, hingga saat ini pelaku pencurian motor yang dibakar oleh warga masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Pelaku ini mengalami luka bakar 65% di bagian kaki, punggung, dan dada. Pelaku mengalami luka bakar setelah berhasil tertangkap tangan oleh warga ketika beraksi di Jalan Jojoran 3 Surabaya, Kamis. Polisi juga tengah memburu teman pelaku yang berhasil melarikan diri ke kejaran warga. Diketahui pelaku merupakan residivis curanmor di wilayah Surabaya. Masih terkait dengan pencurian kendaraan bermotor, pemirsa, ada 2 pelaku pencuri yang dihajar massa usai terpergok melakukan aksinya di Pasar Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung.
Kedua pelaku curanmor ditangkap warga saat kepergok mencuri sepeda motor di Pasar Simpang Pematang. Kedua pelaku merusak kontak sepeda motor milik korban yang terparkir di samping toko. Aksi kedua pelaku dipergoki sejumlah warga yang langsung berteriak maling. Kedua pelaku yang panik kabur, warga melakukan pengejaran hingga kedua pelaku ini berhasil ditangkap tidak jauh dari lokasi kejadian. Warga yang geram kemudian menghajar kedua pelaku. Aksi main hakim sendiri yang dilakukan warga terhenti setelah polisi tiba di lokasi kejadian untuk mengamankan kedua pelaku. Kita ke kabar selanjutnya, kawanan perampok asal Bandar Lampung diamuk massa usai merampok dan menyekap korbannya seorang nenek berusia 75 tahun di Brebes, Jawa Tengah. Jadi sebuah minibus berplat Jakarta yang tumpangi kawanan perampok dirusak warga di Brebes, Jawa Tengah. Sementara 3 pelaku perampokan terhadap Wastia, nenek berusia 75 tahun ini babak belur dihakimi massa. Beruntung polisi yang datang ke lokasi berhasil mengevakuasi pelaku. Jadi ketiga pelaku ini berpura-pura menjadi rekan anak korban yang mengajak ke dalam mobil. Namun saat di dalam mobil, korban justru disekap dan dipreteli perhiasan emas yang dikenakan termasuk uang sebesar Rp150.000. Saat diturunkan, korban berteriak minta tolong hingga mengundang perhatian warga yang akhirnya ini berhasil melakukan pengejaran serta penangkapan terhadap kawanan perampok. Akibat perbuatannya ini, mereka harus mendekam di sel tahanan Mapolres Brebes dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Kita bergeser ke Riau, pemirsa. Ada seorang pencuri buah sawit yang ditangkap massa setelah terpergok akan membawa kabur sawit milik warga di Kota Dumai, Riau. Pelaku ini diketahui sering beraksi di sekitar lokasi. Massa yang kesal dengan aksi pelaku yang sering mencuri di wilayah tersebut kemudian membakar mobil yang digunakan pelaku untuk mengangkut sawit hasil curiannya. Pelaku kemudian diproses hukum dan menjalani sidang. Warga berharap agar putusan persidangan memberi efek jera bagi pelaku agar kasus serupa tak terulang lagi. Atas peristiwa ini, pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat agar tetap menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum dan tidak main hakim sendiri. Kita bergeser ke Palembang, 2 orang mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan terluka usai terjatuh dari motor. Ini meski mengalami luka namun korban berhasil menggagalkan aksi jambret pelaku. Nah, pemirsa yang Anda lihat saat ini merupakan 2 korban penjambretan yang bernama Aulia dan juga Ayu. Jadi langsung dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka di sekujur tubuhnya. Peristiwanya berawal saat kedua korban berboncengan motor melintas di jalan dan tiba-tiba pelaku yang bernama Komarudin memepet korban. Seketika handphone korban yang ada di dashboard langsung diambil pelaku. Gak tinggal diam, korban langsung tancap gas mengejar motor pelaku hingga saat di jalan sedang ramai maksud saya ya. Jadi motor korban ini menabrak motor pelaku. Saat ini pelaku telah diamankan polisi, atas perbuatannya harus mendekam di sel tahanan. Nggak cuma emak-emak yang berani ya, ini harus berani melawan penjambret juga, tapi sayangnya jadi korban. Kami mengajak Anda ke Aceh, pemirsa. Ada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kecamatan Trenggalek Pidijaya yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Pidijaya. Jadi peristiwa pemukulan ini yang dilakukan oleh Hasan Basri, Wakil Bupati Pidijaya pada Kamis 30 Oktober menjelang pelaksanaan MTQ Aceh. Sebelum kejadian, pelaku sempat mengacak-acak nasi MBG serta membentak dan juga mengancam petugas yang sedang berjaga. Pelaku menuding nasi yang disediakan dalam keadaan basi karena yang disajikan sudah dingin. Padahal nasinya baru dimasak dan sedang dalam proses pendinginan.
Korban ini menderita luka di bagian kepala dan mendapatkan perawatan di puskesmas. Korban pun melaporkan kasus ini ke polisi. Sebenarnya kalau masalah seperti ini kan bisa diobrolin baik-baik ya, jangan langsung main hajar saja gitu. Ini Apalagi bahaya. dia seorang wakil bupati gitu. Tuh dia. Mengayomi masyarakat, mengayomi bawahannya. Nah, untuk lebih mendalami kasus ini ya, kita sudah bergabung dengan Kapolres Pd Jaya. Ada AKBP Ahmad Faisal Pasaribu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi, Pak Reza dengan Mbak Mala. Baik, Pak Kapolres, dari informasi yang Anda dapatkan ini benar hanya karena masalah sepele saja nih Pak? Karena nasi dianggap sudah basi, lalu ada pemukulan atau ada pemicu sebelumnya Pak? Ya, mohon izin kami menjelaskan. Jadi memang kejadiannya itu pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025. Kebetulan Pak Wakil Bupati ini tidak ada tujuan ke sana. Kemudian secara mendadak karena melewati SPPG Tringgade mengecek SPPG tersebut. Sebelumnya memang beliau menyatakan bahwa ada informasi dari masyarakat beberapa hari yang lalu ada kekurangan masalah menu makanan, kemudian pelayanan. Nah, pada pagi itu beliau mengecek. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu presenter bahwa ada kejadian mengecek lokasi SPPG, kemudian ada mengacak-acak nasi. Kemudian setelah itu yang bersangkutan memanggil personil yang ada di sana, yaitu Pak Kepala Kelompoknya. Kepala kelompoknya sempat berdiskusi. Setelah berdiskusi mungkin dipanggil lah, yang kepala kelompok ini menelpon si kepala SPPG yang pada saat itu tidak ada. Begitu kepala SPPG-nya ditelepon, kemudian yang bersangkutan kepala SPPG datang, kemudian terjadilah kontak fisik yang mungkin kita bisa lihat sama-sama di di CCTV yang mungkin sudah ditampilkan. Demikian. Ya, Pak Kapolres, apakah memang peristiwanya ini spontan pada saat kepala SPPG tersebut tiba dan langsung mendapatkan tindakan pemukulan dari wakil bupati, atau sebelumnya terjadi cekcok terlebih dahulu atau ada dialog? Sebelumnya terjadi cekcok ya, pada saat pengecekan nasi itu ada cekcok dengan pegawai SPPG, kemudian dijelaskan juga sama kepala kelompoknya, ada cekcok mulut sedikit, kemudian wakil bupati menanyakan, di mana kepala SPPG-mu, di mana kepala SPPG-mu. Kemudian setelah itu kepala kelompoknya ini menelpon, yang pada saat itu memang kepala SPPG belum datang ke lokasi. Setelah ditelepon, kemudian yang bersangkutan datang, kemudian yang bersangkutan sebenarnya menghampiri Pak Wakil Bupati dan ingin bersalaman, tetapi memang tidak terjadi salaman tersebut. Kemudian terjadi semacam kontak fisik beberapa kali, seperti yang terlihat di CCTV. Oke, kontak fisik terjadi beberapa kali. Dari informasi yang Anda dapatkan, luka di bagian kepala dan luka di bagian mana lagi, dan bagaimana kondisi korban saat ini, Pak? Luka yang kami kebetulan pada saat setelah kejadian, kami mendatangi korban di rumah sakit, juga kami melihat lukanya hanya di bagian kepala ya, di bagian kepala, kemudian sudah diobati. Kemudian karena beliau merasa pusing, yang bersangkutan diobservasi dulu, kejadiannya pagi, kemudian baru keluar dari rumah sakit sekitar jam 8 malam. Nah, perlu kami jelaskan juga bahwa pada kejadian itu sekitar jam 8.04 pagi, kemudian setelah dirawat, yang bersangkutan baru melaporkan kepada kami sekitar malam hari sekitar jam 22.30. Kemudian setelah laporan, kami langsung tindak lanjuti dengan memeriksa saksi-saksi, mengambil CCTV, juga kami permintaan visum ke rumah sakit, supaya ini penanganannya cepat selesai. Kemudian malam itu juga sebenarnya Pak Wakil Bupati juga sudah inisiatif juga mengunjungi korban di rumah sakit. Untuk melihat kondisi korban. Ya, Pak Kapolres, apakah ada rencana mediasi mungkin dari kedua belah pihak atau akan dilanjutkan proses hukumnya?
Untuk sementara sebenarnya memang kejadiannya pagi baru dilaporkan malam. Ini memang antara orang tua korban dengan Pak Wakil Bupati sendiri itu memang sebenarnya teman satu SMP dan kebetulan ada hubungan keluarga. Jadi mereka sempat ingin mengusahakan mediasi, tetapi kami sampaikan silakan mediasi berjalan. Kemudian kalau memang mau melaporkan ke kami siap. Makanya mungkin antara waktu kejadian dengan waktu pelaporan itu agak jauh, karena sebelumnya ada upaya memang mediasi antara keluarga korban dengan pihak Wakil Bupati, tapi karena memang waktunya mungkin berproses, kami sampaikan agar visum ini bisa kami segera mintakan, apabila di kemudian hari ini memang proses pidana akan berlanjut, kami sudah bisa segera meminta visum agar penyelidikan ini bisa tidak terkendala dengan adanya alat bukti yang nanti ada kekurangannya. Oke, baik apapun hasilnya nanti, baik itu mediasi maupun dilanjutkan ke kasus hukum, kami harapkan bisa segera jelas kasus ini ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kapolres Pd Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, kita akan ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami punya informasi nih. Ada temuan dari BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional soal kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta. Apa saja bahayanya bagi tubuh kita? Kami hadirkan selengkapnya. Usai jeda, tetap bersama kami. Temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN soal kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat bicara. Menurut Budi, warga Jakarta wajib mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Pasalnya, partikel mikroplastik yang terbawa udara dan hujan dapat bertahan lama di dalam tubuh manusia jika terhirup atau tertelan. Untuk keamanan, bahkan Menkes mengimbau warga untuk tidak beraktivitas di luar ruangan saat hujan turun maupun sesudahnya. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini dengan mengurangi sumber polusi plastik di lingkungan. Tim TV One mengabarkan. Ini yang kita bahas tadi ya, Kamala. Ketika kemarin hujan begitu, pagi ini memang langitnya sedikit lebih cerah, kita bisa lihat awan begitu kalau di Jakarta ya. Tapi kabarnya kan ini ada kandungan mikroplastik, ada kekhawatiran. Tadi Menteri Kesehatan bilang bahwa harus pakai masker nih, karena takut mikroplastiknya ada di udara, bahaya buat kita. Nah katanya kan tubuh kita ini mengandung 70-80% air. Ternyata sekarang bisa sekalian dengan botol mineralnya ya. Ada mikroplastik di dalam. Kita akan bahas dampaknya ini seperti apa sih mikroplastik ini dan seberapa serius fenomena ini. Sudah bergabung bersama kami di studio ada Dr. Erlina Burhan, dokter spesialis paru dan juga Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum ya dok. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Iya, kemudian ada Muhammad Reza Cordova, peneliti pencemaran lingkungan BRIN. Selamat pagi Mas Reza. Selamat pagi, assalamualaikum. Bukan Reza ini ya? Bukan, jangan ke saya nanya, saya nggak jauh. Satu Reza Cordova. Saya langsung ke Reza Cordova dulu ya. Ya silakan. Iya Mas Reza, seberapa serius sih kadar mikroplastik di dalam air hujan yang ada di Jakarta dan sekitarnya ini Mas? Baik. Apakah sangat berbahaya? Baik, sebenarnya kalau kita mau melihat bahaya atau tidak, itu ada banyak kajiannya dulu. Tetapi ini sudah jadi alarm pertama terkait dengan mikroplastik ada loh di udara yang kita hirup sehari-hari. Karena kalau kita bandingkan nih secara global, karena kan ini fenomena sudah lama. Ada ketemu di Hamburg, di Beijing, di Tokyo, di hampir seluruh permukaan dunia, termasuk ada di Mount Everest.
gitu. Yang manusia saja susah untuk sana gitu kan. Nah, yang dari Jakarta ini sebenarnya masih dalam range yang sama, relatif lebih kecil. Nah, ini mungkin sepertinya terkait dengan pada saat itu penelitiannya pada saat pandemi kan, jadi memang relatif angkanya itu relatif lebih kecil. Tetapi kami ada penelitian lanjutan, walaupun memang belum dipublikasikan di jurnal, angkanya itu relatif sedikit lebih meningkat. Dan ini jadi satu alarm buat kita, ini loh angkanya itu segini. Nah, cuman kalau kita mau melihat bahayanya berapa banyak, sebenarnya kita baru jadi indikasi ini loh sudah ada mikroplastik, tapi kalau misalnya bahayanya sekarang sepertinya baru tahap sampai iritasi. Nah, cuman jangka panjangnya kita nggak tahu, karena setiap hari kan kita menghirup udara pastinya kan, dan ketika ada udara yang ada mikroplastiknya, kemudian ditambah kondisi air quality index di Jabodetabek yang tidak terlalu bagus, hal itu akan memperparah kondisi paru-paru. Gitu. Jadi memang ini jadi satu alarm awal. Tapi kalau misalnya jumlahnya semakin lama semakin meningkat, dan sebenarnya itu yang kami khawatirkan, karena selama ini kan plastik ini konsumsinya semakin lama semakin meningkat. Kemudian pengelolaan tidak didukung dengan baik kan. Akhirnya itu akan membuat betul-betul ini kayak dampaknya baru seperti ini. Kita masih belum tahu, tapi yang jelas ini sudah ada indikasi negatif ke arah sana. Seperti itu. Oke, Mas, sebenarnya siklusnya seperti apa sih? Apakah memang karena sampah plastik yang tidak terurai, akhirnya bisa menguap, bercampur jadi hujan, atau gimana siklusnya? Baik, pertama kalau kita lihat dari sumbernya dulu ya, mikroplastik itu kan secara definisi adalah plastik yang ukurannya itu kurang dari 0,5 senti. Nah, ini ada dua sumber nih. Pertama adalah plastik yang sedemikian rupa diciptakan kecil, kayak misalnya dicampur di kosmetik, dicampur di pupuk, microfiber termasuk pakaian kita itu asalnya dari sana. Scrub badan, scrub badan itu juga sama. Oh gitu. Itu masih ada, itu masih banyak betul. Iya, itu kalau pakai scrub itu sebenarnya bagus banget buat menghilangkan gitu, menghilangkan kulit mati. Tapi di sisi lain itu jadi mikroplastik. Bahkan kalau menurut kajian 10.000 sampai 20.000 partikel mikroplastik per gramnya dari yang kita pakai di body scrub sama facial wash. Dan mudah-mudahan itu sudah berubah ya sekarang sama industri. Dan itu tadi sumber yang pertama. Sumber yang kedua adalah plastik yang tidak dikelola dengan baik, kita buang, nanti terkena sinar matahari, terkena UV, panas, ada gesekan, friksi, dan lain-lain. Itu akan menyebabkan, karena dia ringan, dia akan terbang ke udara, tertiup angin, tersebar sampai ratusan kilometer, bahkan ribuan kilometer, sampai kalau bahkan tingginya secara vertikal itu bisa sampai 15 kilometer di atas permukaan bumi. Jadi memang dampaknya itu akan sangat luas gitu. Nah, sumber yang paling banyak itu adalah plastik yang ukurannya tadinya besar, yang menjadi kecil, yang tadinya sampah yang kita buang sehari-hari kita tidak peduli, terutama plastik sekali pakai, kantong kresek, plastik saset, puntung rokok yang ada filternya, botol air minum plastik, gelas plastik, dan lain-lain. Nah, itu 70% yang berasal dari sana. Nah, ketika itu sudah terjadi, sumber pertama ada dua nih. Yang pertama adalah ketika mikroplastik ini sudah terbang ke udara, yang terjadi berikutnya adalah ketika ada awan hujan dia akan terdorong lagi ke bawah. Nah, yang satu lagi adalah ketika dia sudah tercampur di air, dia akan ada kemungkinan ikutan menguap. Tapi itu untuk ukuran mikroplastik yang memang rata-rata akan di bawah 500 mikron. Jadi setengah mili. Jadi lebih kecil lagi gitu. Jadi memang akan terbang, kemudian nanti turun lagi. Nah, itu kan persebarannya kan jauh sekali. Gitu. Mungkin kita ke Dokter Elina. Dok, ini bagaimana nih dok? Apakah mikroplastik ini bisa memang serta-merta terhirup dan kemudian mengganggu pernafasan, paru-paru, dan menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya? Baik, tadi kan sudah disampaikan oleh Mas Reza bahwa mikroplastik ini ukurannya kecil banget ya. Ya, mulai dari 1 mikrometer sampai ke 5 mm. Kecil banget sehingga bahkan nggak kelihatan kan kalau yang mikrometernya gitu. Dan ini tentu saja akan mudah terhirup kalau memang ada di udara yang mungkin di sekitar kita. Tapi kalau dia terlalu tinggi itu juga enggak ya, kecuali nanti diturunkan oleh hujan yang diteliti ya. Jadi memang kalau terhirup dalam jumlah yang banyak tentu saja akan menimbulkan iritasi di saluran nafas atas pada orang-orang tertentu, seperti anak kecil yang sistem imunnya belum baik, belum berkembang sempurna, atau orang-orang dengan asma misalnya. Nah, iritasi ini kalau terus-menerus akan, ya pertama dia akan bersin-bersin ya. Dan kalau terjadi terus-menerus iritasi ini akan menimbul dari perlawanan yang dilakukan oleh saluran nafas akan menimbulkan inflamasi biasanya. Nah, inflamasi atau peradangan. Nah, kita tahu kalau terjadi peradangan itu akan menghasilkan cairan, sekret. Nah, di saluran nafas manusia itu tidak didesain oleh Allah untuk lewat cairan. Hanya boleh udara lewat. Kalau ada cairan di situ, maka
tubuh juga punya mekanisme untuk mengeluarkannya, ada refleksnya. Apa itu? Batuk. Batuk itu sebetulnya adalah mekanisme pertahanan dari saluran nafas untuk mengeluarkan hal-hal yang nggak boleh ada di saluran nafas seperti cairan. Nah, cairan dari peradangan itu yang diupayakan untuk keluar. Kalau itu terjadi terus-menerus ya batuknya terus-menerus. Oke, Dok, kalau kita lihat sekarang ya kita sebagai orang awam kan juga agak worry begitu ya dengan ada informasi ini. Tapi di orang sekitar kita, di keluarga, teman kantor juga kan banyak yang batuk. Ada efek dari sana atau virus lainnya yang memang kalau musim hujan datang aja gitu, Dok? Ada kaitannya nggak nih, Dok? Bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Jadi kalau selama ini kan kita tahu bahwa penyakit infeksi saluran nafas atau peradangan itu disebabkan terutama oleh virus, bakteri, jamur, parasit. Tapi jangan lupa di mikroplastik ini itu juga bisa menempel virus dan bakteri. Ya, jadi ada kemungkinan itu konspirasi antara mereka semua itu. Konspirasi. Sama virus dan juga bakteri Dan mikroplastik. Kirain Tapi manusia ya. itu bahan yang bagus untuk kita teliti. Oke. Karena sebetulnya ada penelitian-penelitian terdahulu, contohnya pada orang-orang yang infeksi ini, dahaknya diteliti. Ternyata di dahak itu ada komponen mikroplastik. Oke, baik. Mungkin mau ke Mas Reza saya. Mas Reza, bener nggak nih mikroplastik dan virus bakteri bisa berkonspirasi kemudian menimbulkan penyakit? Tempat yang aman untuk mereka tinggal di mikroplastik atau gimana, Mas? Jadi gini, plastik itu dia punya sifat unik. Jadi bisa kita bilang plastik itu ada tiga unsur kalau yang sudah tersebar di lingkungan ya. Pertama polimer plastik itu sendiri yang murni. Kalau makanya kita kenal ada polietilen tetrapetalat yang bahannya air botol minum kemasan tuh. Kemudian ada polipropilen, polyester dan lain-lain. Itu yang murni. Tapi kemudian berikutnya setiap pabrikan pasti akan menambahkan bahan aditif. Nah, bahan aditif itu sebenarnya yang endocrine disruptor ya, Dok. Dan bisa menarik sesuatu untuk menempel. Jadi yang ketiga baru sifatnya itu yang tadi dibilang sama Prof. Erlina bahwa si plastik ini punya sifat unik sama seperti spons cuci piring. Ketika kita taruh kan dia bisa menyerap air. Nah, kalau ini bisa menyerap segala macam polutan yang ada di udara, termasuk bakteri, virus, dan lain-lain. Jadi ini tuh yang ketiga ini justru lebih bahaya karena bisa menjadi vektor pembawa penyakit, vektor pembawa polutan lain, logam berat, pestisida, minyak volatil organic compound, dan lain-lain. Penelitiannya udah sampai situ nggak, Mas? Sudah sampai sana. Dan memang kabar buruknya, tapi memang belum ada di udara sih. Kalau yang kami lakukan itu yang ada di air. Mikroplastik yang di air memang sudah menemukan adanya polutan-polutan tersebut termasuk bakteri-bakteri, sayangnya kayak yang tadi Dokter Elin bilang, bakteri patogen. Yang itu sudah ada mikroba. Jadi kan kalau misalnya kita secara kasar nih ada plastik sampah yang kita lihat ada di sungai, misalnya katakanlah dia ada lapisan licin. Dia sebenarnya adalah lapisan mikroba yang ada di sana. Dan kita cek ada E. coli-nya, ada bakteri penyebab pneumonia dan lain-lain. Itu yang apakah memang nanti ke udara itu memang perlu dibuktikan, tetapi sepertinya ada kemungkinan kayak gitu. Ada kemungkinan ke sana ya? Sangat memungkinkan. Oke, Dok, yang cukup menarik juga kan ada saran bahwa menggunakan masker nih. Apakah itu sebenarnya bisa mencegah mikroplastik terserap ke tubuh kita? Mungkin bisa dijawab usai jeda. Kita jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Dokter Erlina. Prof, tadi kan Prof bilang bahwa otomatis itu bisa terhirup dan masuk ke paru-paru. Itu kan ukurannya sangat kecil, mikro banget. Betul banget. Nah, kita kan orang dewasa mungkin. Mungkin kita orang dewasa kan bisa mengantisipasi. Lalu bagaimana dengan anak-anak, Dok? Yang mungkin suka mandi hujan, kemudian belum bisa juga untuk melindungi dirinya, membatasi dirinya. Seperti apa, Dok? Sebenarnya sih hujan itu kan aman ya. Ya. Dan kalaupun di air hujannya itu mengandung mikroplastik, asalkan anak-anak main hujan kan nggak diminum air hujannya. Gitu. Nggak sambil mangap ya. Dan lagi pula mikroplastik yang ditemukan di air hujan itu kan sebenarnya dari udara. Jadi oleh air hujan diturunkan ke permukaan.
mudah-mudahan ke permukaannya makin ke bawah. Ini kan kalau kita kan bernafas di atas. Tetapi di luar semua itu sebetulnya kan kita manusia ini punya sistem pertahanan tubuh yang namanya imunitas. Jadi baik mikroplastik yang masuk ataupun dia juga membawa virus atau bakteri, sebetulnya tubuh punya cara untuk mengatasinya. Ya mulai dari misalkan di saluran nafas bagian atasnya ada yang namanya kita sebut silia. Silia itu adalah bulu-bulu getar yang berfungsi untuk menghalau semua hal-hal yang nggak boleh masuk. Ya, makanya kalau ada sesuatu yang berlebihan dia akan bersin. Bersin itu kan mengeluarkan sesuatu yang mungkin membahayakan atau tidak boleh masuk ke saluran nafas. Jadi kita harus menjaga bulu-bulu getar ini. Salah satunya dengan tidak merokok. Stop merokok karena asap rokok itu akan melumpuhkan sebagian dari sistem siliari ini. Itu ya. Dan kemudian juga selain bulu-bulu getar itu juga ada cairan tertentu yang surfaktan yang bisa menghalau itu juga. Dan kalau sampai lebih masuk ke dalam lagi kita juga punya imunitas perangkat imunitas lainnya. Jadi oleh sebab itu mungkin kita tidak terlalu bisa 100% mengatasi mikroplastik ini, tapi kita bisa membentengi diri kita dengan menjaga sistem imunitas kita. Ada beberapa hal, healthy lifestyle, saya mengatakan nutrisi harus dijaga, jadi makan yang seimbang dengan kandungan nutrisi yang seimbang, karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, vitaminnya itu harus seimbang. Dan real food ya dok ya? Dan betul, jangan processed food ya, karena processed food itu banyak lagi. Apalagi proses, jangan. Aduh, itu banyak banget kimia-kimia yang justru membahayakan. Kemudian juga cukup istirahat ya. Kalau kalian mungkin ada begadang-begadang, sekali-sekali lah boleh. Jangan terlalu sering aja dok. Jadi cukup tidur, kemudian bisa mengelola stres begitu ya. Dan tadi saya bilang stop merokok. Dan juga perlu exercise. Jadi yang ringan-ringan saja yang kita bisa mampu laksana. Jangan juga kita nggak cukup fit tapi harus exercise malah membahayakan. Jadi jalan gitu ya dok? Ya betul, nggak mesti harus high impact. Tapi jalan, lari kecil dan olahraga ringan lah begitu. Tapi rutin dan teratur. Ya, jadi ini salah satu yang juga bisa menjaga imunitas. Untuk anak-anak yang susah makan sayur dan buah itu harus orang tua juga harus memotivasi mampu membuat anak untuk konsumsi sayur dan buah-buahan. Tapi anak-anak lebih rentan nggak dok kalau mikroplastik itu? Apakah sama? Sebetulnya anak-anak mungkin terutama di bawah 5 tahun ya agak lebih rentan karena sistem imunitas mereka belum berkembang sempurna. Ya jadi makanya kan ada himbauan setelah hujan yang dimana kemungkinan bahwa mikroplastik yang banyak tinggi-tinggi di udara itu akan turun karena hujan, mungkin untuk orang-orang rentan. Tapi kalau orang-orang sehat seperti Anda nggak apa-apa lah setelah hujan keluar ya. Tapi kalau untuk yang itu rentan, pakai masker segala macam itu gimana? Ya yang rentan. Secara umum ya? yang rentan kalau keluar rumah, apalagi tadi Reza mengatakan polusi udara yang juga tinggi dan lain sebagainya. Apalagi sekarang sirkulasi dari virus seperti influenza A, kemudian juga ada virus-virus di saluran nafas lainnya. Dan barangkali juga COVID barangkali ya, karena kita nggak pernah periksa, mungkin bersirkulasi juga. Jadi untuk orang-orang yang rentan ini saya menyarankan untuk pakai masker. Yang rentan siapa? Anak-anak yang di bawah 5 tahun, kemudian ibu hamil, orang dengan asma, atau orang-orang dengan PPOK, atau orang-orang yang memang imunitasnya turun, sebaiknya kalau keluar rumah, apakah itu karena mikroplastik dan juga karena sekarang influenza kualitas udara dan juga lain-lain, lagi nggak bagus, kualitas lebih udara aman yang pakai buruk, lebih aman pakai ya? masker. Apalagi kalau harus naik kereta api yang satu gerbong, tidak ada jarak. Betul. Ya, sebaiknya pakai masker. Ya. Berarti ya masker itu dipakai untuk orang-orang rentan, terutama ketika aktivitas banyak di luar, pasca hujan juga begitu ya, bagi orang-orang yang sensitif ya. Saya ke Mas Reza. Mas Reza, sebenarnya kan ada, kalau dulu zaman COVID kita ada HEPA filter begitu ya, ada air purifier untuk menjernihkan udara begitu. Tapi kalau hujan ini, apa yang bisa kita lakukan, Mas? Baik. Kalau saya malah agak sedikit berlawanan nih, Prof. Iya, nggak apa-apa. Gimana? Kalau pertama mungkin
ketika hujan, memang sebelum hujan, katakanlah 15 menit, 30 menit sebelum hujan, itu memang udara kan akan turun tuh. Dia debu-debu akan ke bawah, kemudian memang itu saran kami memang lebih baik pakai masker. Kemudian 15 menit sampai 30 menit awal, itu lebih baik kalau misalnya kita terkena air hujan, kita langsung bilas. Karena kan kita nggak tahu nih mikroplastik dan lain-lain. Apalagi kalau ingat pas masih kecil, sepertinya kalau saya main hujan-hujanan, saya akan nekat buka mulut. Itu yang agak sedikit khawatir sebenarnya. Nah, pada saat 30 menit setelah atau 1 jam setelah hujan, kalau saya malah merasanya itu saat yang pas buat menghirup udara karena justru udaranya relatif lebih bersih. Tapi memang ada waktunya lagi nih, setelah 1 jam setelah hujan selesai, itu udaranya debunya akan naik lagi ke atas karena kan terjadi penguapan dan lain-lain. 1 jam ya. Gitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya Mas Reza dari Mas Reza, asik. Pakai HEPA filter itu merupakan salah satu yang baik, kalau terutama yang ada di ruangan. Di dalam ruangan kan kita nggak tahu nih, kalau misalnya tanpa ada ventilasi yang baik, dia udaranya itu hanya di situ saja. Kemudian sebenarnya mikroplastik itu akan bisa jadi muncul dari pakaian, atau misalnya katakanlah dari kantong resek yang ada tulisannya tuh 6 bulan akan hancur. Sebenarnya kalau itu terjadi, itu jadi mikroplastik. Jadi yang kita hirup udara, kalau misalnya ventilasi setiap hari di rumah itu kurang bagus, dia akan menghirup udara yang seperti itu. Jadi memang kita lebih baik pakai, tanpa mengiklan ya, air purifier yang ada HEPA filter, yang HEPA-nya pure, itu akan jadi jauh lebih bagus. Nah, salah satunya memang kami di rumah kebetulan pakai HEPA filter juga semenjak dari pandemi. Saya suka membersihkan kan setiap 3 bulan. Sekarang kok cenderung ada yang warna-warni nih di dalamnya. Debunya banyak. Kok ini ada debu mikroplastik, saya bilang. Saya coba cek pakai uji komposisi kimiawinya. Pas cek, oh ini plastik, berarti benar, dan proporsinya semakin lama semakin banyak. Makanya kami 1 tahun terakhir ini kami lagi coba pakai alat yang kami kembangkan di BRIN, berapa banyak kira-kira yang ada di dalam ruangan, kemudian dia itu berputar di situ saja. Nah kebetulan memang posisinya masih di lab yang ada di kantor, jadi kita mau melihat ini dari aktivitas kita dari sekian orang, itu nanti akan bisa jadi terhirup sekian banyak nih mikroplastik. Apakah mikroplastik yang di dalam ruangan lebih banyak daripada yang di luar? Kemungkinannya akan bisa jadi kayak seimbang nanti. Karena bisa terbawa tadi. Bisa terbawa, karena kan kita buka pintu, nanti ada masuk, kemudian walaupun ada AC, nanti kan terbawa juga dari filter dari luar, tapi kita masih belum tahu. Cuman yang jelas saya sebenarnya agak sedikit khawatir, dan lebih baik pakai HEPA filter atau air purifier minimal yang ada di rumah. Gitu. Salah satu bentuk pencegahan. Betul, untuk pencegahan. Kalau di rumah ada yang orang-orang sensitif tadi, ada anak kecil, balita, orang tua, lansia, yang punya asma begitu ya. Dan memang lebih baik yang pertama selain ada HEPA filter, kalau saya mungkin kembali ke alam ya. Jadi ventilasi harus dibuka, kemudian tanaman-tanaman, terutama yang perdu-perduan, yang kecil, rumput-rumputan itu sebenarnya bisa menyerap berbagai macam polutan kan. Walaupun kalau mikroplastik ini pencemar fisik, tapi paling tidak menahan dulu. Supaya nanti sebelum masuk ke jendela dia akan terfilter dulu. Seperti itu. Tapi jadi, sedikit saja Mas Reza, wilayah Jakarta keseluruhan kah ini yang ditemukan atau sebagian saja? Kalau dari penelitian kami lanjutkan, kalau yang awal kan memang di Jakarta, dan Jakarta itu sebenarnya bisa secara general mewakili kawasan Jabodetabek. Kenapa? Karena sistem cuaca yang di Indonesia itu dia regional. Jadi terbentuknya hujan di Jakarta bisa jadi asalnya dari Bogor misalnya katakanlah, atau misalnya dari Bekasi, atau kebalikan, nanti akan bertukar tuh dari Laut Jawa dan lain-lain. Jadi secara Jabodetabek itu akan relatif kurang lebih sama. Gitu. Nah, cuman kalau secara secara wilayah nasional di Indonesia, karena kami melanjutkan penelitian, intinya adalah semakin banyak aktivitas masyarakat, apalagi ditambah wilayahnya tidak memiliki pengelolaan lingkungan yang baik, itu mikroplastik di udaranya akan semakin banyak, semakin tinggi juga. Oke, baik. Dok, terakhir saran yang diberikan untuk masyarakat gimana? Supaya ya harapannya juga nggak perlu was-was berlebihan, tapi juga harus ada pencegahan nih. Ya, baik pencegahan, saya kira saya tetap mengatakan untuk orang-orang yang rentan tadi, lansia, anak di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan orang-orang penyandang asma dan PPOK, saya kira harus memperhatikan masalah mikroplastik dan juga polusi udara ini. Jadi kalau perlu kalau keluar rumah pakailah masker. Ya, kecuali seperti yang saya katakan orang-orang sehat ya, mungkin sistem imunnya masih bagus, masih oke lah. Dan maskernya perlu yang kayak dulu gak sih, N95? Enggak, masker biasa aja. Masker medis biasa aja bisa ya? Masker kartun, tapi jangan masker yang ada serat sintetiknya, itu juga ada mikroplastiknya kan. Itu gimana dok? Yang masker bengkoang juga jangan ya. Nggak masker Korea ya. Ya, dan saya kira saya selalu mengatakan jagalah sistem imun dengan
yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga saya mengatakan untuk pencegahan dini. Jadi kalau Anda sudah mulai bersin-bersin, batuk-batuk, dan apalagi ada berdahak, segeralah memeriksakan diri ke dokter memastikan ini apa dan mendapatkan pengobatan-pengobatan yang bisa segera mengatasi keluhan Anda dan mungkin kalau perlu mengetahui itu penyebabnya apa. Jadi jangan sampai kalau sudah parah baru ke rumah sakit, nanti susah. Oke, baik. Saya boleh menambahkan sedikit? Oke, sedikit saja Mas. Ya, jadi sebenarnya mikroplastik salah satunya yang membuat lebih banyak di udara itu adalah pembakaran terbuka. Jadi kalau kita nih, di Jakarta mungkin relatif lebih sedikit, tapi kalau ada di kota-kota lain, kami sebenarnya merasa terjadi peningkatan mikroplastik yang ada di udara karena masyarakat masih banyak yang membakar sampah. Semakin banyak tuh mikroplastik yang ada di udara. Di kawasan saya tempat tinggal aja sekitar masih ada banyak. Nah, makanya kan di Jakarta udah nggak boleh ya. Betul, daripada bakar sampah mending bakar ayam ya kita. Setuju kalau itu. Sate ya, nambah protein. Tapi saya juga ingin sampaikan saya bahwa mulailah perubahan ini dari diri kita. Misalnya tidak memakai air minum kemasan. Jadi kan sekarang kan kemana-mana bawa tumbler, botol plastik, jadi tumbler itu salah satu pilihan juga ya. Baik, Dok. Terima kasih Dok, terima kasih Mas Reza. Ini pencerahan luar biasa begitu ya, karena musim lagi begini supaya kita bisa mencegah ya amannya pakai masker aja, terutama orang-orang yang rentan tadi dan jangan lupa olahraga, karena besok Car Free Day kan bisa olahraga dulu pagi-pagi gitu. Harus mulai dari diri sendiri. Nah, kami masih punya informasi menarik lainnya pemirsa, tapi kami akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, banjir melanda permukiman warga di Jalan SD Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Jumat malam. Selain karena hujan deras, banjir juga disebabkan meluapnya anak kali Pasanggerahan. Jadi airnya setinggi 40 cm membuat akses warga terganggu. Selain karena hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan meluapnya anak kali Pasanggerahan yang berada tidak jauh dari permukiman warga. Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten, ini membuat tanggul setinggi 4 meter jebol. Akibatnya ada ratusan rumah di Pondok Kacang Prima, Kecamatan Pondok Aren, harus terendam banjir. Beginilah suasana tanggul jebol akibat tidak bisa menahan debit air aliran kali perumahan Pondok Kacang Prima, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Air dengan cepat memasuki permukiman warga perumahan Pondok Kacang Prima sehingga merendam ratusan rumah. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah seperti perahu karet ya di tengah banjir yang terjadi. Kalau dilihat tuh deras banget ya. Arusnya. Ya. Kita langsung pantau bagaimana kondisi terkini banjir di Jakarta maupun di Tangerang Selatan atau Tangsel. Sudah ada Putri Sofia di Jati Padang, Jakarta Selatan dan juga Milhan Wahyudi di Pondok Kacang, Tangerang Selatan. Selamat pagi rekan-rekan. Saya mau ke Milhan dulu, bagaimana kondisi terkini banjir di Tangsel, Milhan? Ya, malah bisa saya kabarkan saya berada di Pondok Kacang Prima yang dimana sebelumnya semalam ini terjadi banjir merendam ratusan rumah di kawasan perumahan Pondok Kacang Permai, Pondok Aren, Kota Selatan. Banjir kali ini terlihat dari beberapa tanggul ini yang panjangnya sekitar 8 meter ini dengan ketinggian 3 meter ini jebol sehingga air meluap ataupun memasuki dengan cepat ke permukiman warga. Namun pengerjaan ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat sekitar bahwa lambatnya pengerjaan tanggul ini selama 3 bulan, tetapi tidak ada penyelesaian akhir untuk pembetulan tanggul sendiri, sehingga tanggul ini pada saat hujan deras ini mengalami jebol sehingga merendam puluhan ataupun ratusan rumah yang berada di
rumah Pondok Kacang Barat Permai ini. Begitu malah. Baik, kalau kita lihat memang cukup deras di sana dan kita harapkan air juga tidak kembali merendam rumah warga lebih meluas begitu ya. Kita akan memantau bagaimana kondisi di Jakarta. Putri Sophia, kalau di tempat Anda melaporkan seperti apa kondisinya pagi ini? Kalau kemarin banjir setinggi 40 cm, tapi pagi ini seperti apa? Ya, selamat pagi Reza dan pemirsa TV One. Kalau di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan, pantauan kami langsung ini memang masih terjadi banjir yang menggenang. Kalau tadi kami sesampainya di lokasi, kami berjalan menuju ke Tanggul Baswedan, tepat di belakang kami saat ini. Memang banjir ini masih menggenangi sekitar lutut orang dewasa atau kurang lebih 40 hingga 50 cm. Dan memang kalau dari pantauan kami, meskipun sempat surut pada hari Jumat yang lalu, tetapi untuk kondisi saat ini di kawasan Jati Padang ini masih kembali menggenang. Begitu cukup deras arusnya karena memang ada salah satu faktor yang paling besar berdampak di kawasan Jati Padang sendiri karena Tanggul Baswedan ataupun tanggul yang memisahkan antara aliran dari sungai ataupun kali pulo dengan rumah warga ini sangat berdampingan dan jebol pada hari Kamis yang lalu akibat luapan yang terjadi pada hari Kamis malam, mengingat bahwa pada hari Kamis lalu ini intensitas hujan cukup meningkat gitu, cukup tinggi sehingga ini berdampak sekali. Dan dari tanggul jebol Baswedan ini berdampak ke RT 003 ataupun setidaknya ada 10 RT terdampak dari 15 RT yang ada di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan. Dan kalau dari aktivitas warga sendiri, Reza dan juga pemirsa, di Jati Padang sendiri memang ini beberapa warga masih mengungsikan dirinya ke musola terdekat begitu. Namun tadi di bagian depan kawasan ataupun RT 003 Jati Padang sendiri memang beberapa warga sudah melakukan pembersihan, namun memang semakin ke belakang, semakin mendekati ke arah Tanggul Baswedan, justru ini arus semakin deras dan juga masih tinggi sekitar sepaha orang dewasa ataupun selutut orang dewasa. Inilah yang menjadi bagaimana dampak dari hujan ataupun curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari belakangan, khususnya di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan. Dan memang kalau kita lihat bagaimana penanggulangan ataupun apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, begitu informasi yang kami dapatkan dari warga sendiri, ini menyebutkan untuk sementara memang untuk Tanggul Baswedan sendiri masih belum dilakukan perbaikan. Mengingat kalau bisa Anda lihat dari juru kamera kami, Dudi Ardian juga ini memperlihatkan bahwa arus dari Sungai Kalipulo menuju ke kawasan pemukiman warga ini masih cukup deras begitu, sehingga penanggulangan yang telah dilakukan oleh suku dinas terkait begitu ini masih hanya sekedar menambal begitu Tanggul Baswedan ini dengan beberapa karung beras, maksud kami karung yang berisikan pasir begitu, dan memang masih belum ada proses pemulihan begitu dari warga ataupun suku dinas terkait, mengingat masih derasnya arus banjir yang ada di kawasan Jati Padang. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih laporan dari Putri Sophia dari Jati Padang, Jakarta Selatan, dan juga sebelumnya ada Milhan Wahyudi dari Pondok Cabe Prima ya, Tangerang Selatan. Terima kasih rekan-rekan dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dengan beragam informasi. Kalau begitu saya Reza Baluel. Saya Nikumala, terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.